Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jonto, yang akhir 537 dari Sistem Informasi kelas A. Di sini saya akan menjelaskan sekilas tentang korelasi. Secara sederhana, korelasi ini adalah istilah statistik yang digunakan untuk mengetahui seberapa erat hubungan antara dua hal atau dua variabel. Jika dua hal saling berhubungan, maka perubahan pada salah satu hal akan cenderung diikuti oleh perubahan pada hal lainnya. Korelasi ini membantu kita untuk melihat pola, namun tidak selalu berarti satu hal menyebabkan hal lainnya. Sebab dan akibatnya. Di sini ada 3 contoh, ada positive correlation, ada negative correlation, dan no correlation. Yang pertama di sini saya akan bahas tentang correlation positif. Kedua variabel bergerak ke arah yang sama. Jika yang satu naik, yang lain juga ikut naik. Contohnya adalah hubungan antara biaya iklan dan omset penjualan. Semakin besar biaya yang dikeluarkan untuk iklan, biasanya hasil penjualannya juga akan meningkat. Contoh yang lain ada hubungan antara tinggi badan dan berat badan pada anak. Contoh yang lain lagi bagi seorang petani bahwa ketika pupuknya bertambah, maka biasanya hasil panennya juga akan bertambah. Terus yang kedua ada korelasi negatif. Korelasi negatif adalah kedua variabel ini bergerak ke arah yang berlawanan. Jika yang satu naik, yang lain justru malah turun. Contohnya adalah hubungan antara ketinggian tempat dan suhu udara. Semakin tinggi kita mendaki gunung, ketinggian naik, maka suhu udara akan semakin dingin dan suhu turun. Contoh yang lain adalah hubungan antara harga barang dan jumlah permintaan. Yang ketiga ada korelasi nol atau tidak ada hubungan. Ini perubahan pada satu variabel tidak memiliki pola yang jelas terhadap variabel lainnya. Contohnya adalah hubungan antara ukuran sepatu dan tingkat kecerdasan. Besar kecilnya ukuran kaki seorang tidak menentukan seberapa pintar orang tersebut. Intinya bahwa sepatu itu tidak menjadi landasan untuk pintaran seseorang, makanya itu disebut korelasi nol atau tidak berhubungan. Itu jadi ada contoh relasi tersebut. Di sini saya akan langsung jelaskan tentang contoh. Di sini saya mengambil tentang pertanian, langsung saja di Excel-nya. Oke, ini adalah Excel-nya. Jadi nanti kita akan membandingkan antara pupuk, curah hujan, dan hasil panen. Ketika nanti pupuknya ditambah, maka hasil panennya akan bertambah atau malah berkurang. Dan curah hujan, ketika curah hujannya tinggi, maka hasil panennya akan tinggi atau lebih kurang. Kita akan uji dengan uji correlation. Rumusnya adalah yang pertama ini. Rumusnya adalah sama dengan correlation, sama dengan korel ya, sama dengan korel. Langsung kita ke X1 pupuknya ini kalian blok semua sampai bawah, kemudian kita bandingkan titik koma dengan Y, hasil panennya bagaimana. Oke, tutup kurung, terus enter, akan menemukan hasil 0,99744. Terus selanjutnya kita akan menguji R X2 dibandingkan dengan Y. X2 ini dibandingkan dengan ini. Caranya juga sama, korel ya, buka kurung. Ini semua kalian blok. Dibandingkan titik koma dengan hasil panennya bagaimana. Oke, tutup kurung, enter. Terus selanjutnya kita akan membandingkan X1 dan X2, pupuk dan curah hujan. Caranya juga sama seperti tadi, tidak saya ulangi lagi ya. Tinggal kalian bandingkan yang pupuk ini dengan yang ini, sudah selesai. Terus ini bukan hasil R, ini yang pertama menghasilkan 0,99974. Yang kedua ada 099,5 dan ketiga ada 0,9958196. Terus di sini kita uji semua. Hasil dari ini semua kalian masukkan di dalam sini. Terus di sini ada pupuk. Yang pertama adalah pupuk hasil panen Y. Nilai korelasinya adalah 0,997. Ini arah hubungannya adalah arah hubungan yang
positif. Jika nanti pupuknya ditambah maka hasil panen juga sangat kuat. Terus yang kedua adalah curah hujan. Ketika curah hujannya tinggi maka hasil panennya juga tinggi. Yang ketiga adalah pupuk dan curah hujannya. Jika pupuk dan curah hujannya seimbang dan tinggi maka hasil panen juga akan tinggi. Setelah ini nanti saya akan ajari kalian untuk menguji di RapidMiner-nya. Oke, langsung saja di RapidMiner-nya. Oke, saya hapusi dulu. Yang di RapidMiner ada tiga komponen yang perlu kita gunakan. Yang pertama dari Excel, ini untuk memasukkan file Excelnya, datanya, data sampelnya. Yang kedua ada select atribut. Yang ketiga untuk menguji kita menggunakan correlation matrix. Yang pertama di Excel ini kalian masuk di import configure wizard. Ini kalian masukkan file Excelnya, file Excel ini korelasi, kemudian klik next. Setelah ini kalian blok mana data sampel yang akan kalian uji, kemudian klik next lagi dan finish. Oke, kemudian dari Excel kalian hubungkan ke select atribut. Dari select atribut kalian hubungkan ke correlation matrix. Dari correlation matrix kemudian hubungkan ke sini langsung. Oke, sangat mudah ya kalau di RapidMiner-nya sangat mudah. Oke, sudah. Setelah itu kalian tinggal klik running. Setelah dihasil running, ini akan menghasilkan hasil korelasi matrix seperti ini. Hasilnya sama seperti di Excel tadi. Ketika ada curah hujannya naik maka hasil panennya juga akan naik, dan jika pupuknya naik hasil panennya juga akan lebih naik. Jadi itu materi tentang korelasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.